Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1S1221149. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan pada penjelasan video sebelumnya pada bagian bab 2. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada bagian bab 2, yaitu mengenai hiding files, camera, and GUIs. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah sampai di bagian file menangani file halaman berapa ya kemarin? Wait. Kemarin kita sampai membaca dan menulis file gambar kalau nggak salah. Halaman 3. Nah, ini. Kemarin video sebelumnya itu sampai pada reading and atau writing video file atau membaca atau menulis file gambar. File gambar. Membaca atau menulis file video ya kemarin. Ya, baiklah, kita lanjut di sini. Sebelumnya, OpenCV itu menyediakan kelas video capture yang video dan juga video writer yang mendukung berbagai format file video. Format yang didukung bervariasi tergantung pada sistem operasi yang operasi dan konfigurasi. Nah, juga build OpenCV ini di sini biasanya aman untuk mengasumsikan bahwa format FVA didukung melalui metode read-nya atau objek video capture dapat di-polling untuk frame baru. Nah, sampai mencapai akhir file videonya seperti itu. Kemudian setiap frame itu di sini merupakan gambar dan juga format BGR. Gambar format BGR. Nah, kemudian di sini kita lanjut pada menangani file video atau frame kamera itu. Di sini sebaliknya gambar dapat diteruskan ke metode read dari kelas video writer yang menambahkan gambar ke file di video writer. Nah, di sini mari kita lihat contoh yang membaca frame dari satu file FVA dan menuliskannya ke file lain dengan penyediaan atau encoding YUV. Nih, encoding YUV. Nah, di sini kita coba ikuti. Ini kita coba. Kita buka Flashcode. Nah, ini kita coba bikin file baru, misalnya
Nah, di sini kita coba import CV2 video chapter CV2 video chapter, kemudian my input video vs video capture video chapter if we get CV2 the job vs size-nya itu in video chapter target CV2 run fps crop cap front langsung frame kemudian video capture target CV video video capture video editor video editor editor video kan kemudian sukses video chapter thread video
video. Videonya ke file is portrait frame. The thread guy. Nah, video what kenapa ini dia seperti ini? Wah, juga gini kok. Oh, kita hapus dulu. Kita make upload video. Oke. Nah, di sini akan muncul output videonya akan seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, adapun argumen untuk konstruktor kelas dari video writer memerlukan perhatian khusus. Nah, di sini nama file video itu harus ditentukan. Nah, setiap file yang sudah ada dengan nama ini itu akan ditimpa overwritten coder dari video atau video kode. Nah, juga harus ditentukan kode yang tersedia itu dapat bervariasi dari satu sistem ke sistem lain. Nah, opsi yang didukung mungkin termasuk ke bagian seperti ini. Yang pertama, di sini ada 0. Opsi ini itu adalah file video mentah atau RAW yang tidak terkompresi atau ekstensi file harus AVA seperti itu. Kemudian CV2 itu video writer forms atau A4, 2, dan 0. Ini tuh merupakan opsi penyediaan UV yang tidak terkompresi. Nah, dengan subsampling chroma 4:2:0 itu di sini penyediaan ini tuh sangat sangat kompatibel, tetapi menghasilkan file besar. Ekstensi file harus AVA. Kemudian opsi ada di sini CV2 video writer force dengan ini itu P, I, M, dan 1. Nah,
Ini opsi ini merupakan MPEG 1, ekstensi filenya harus AVA juga. Gitu. Kemudian ada CV2 Video Reader Force dengan nilai XVAD. Nah, ini merupakan penyediaan APAG 4 yang relatif lama. Ini adalah pilihan yang baik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Ekstensi filenya itu harus AVA juga. Nah, kemudian ada CV2 video reader forms atau ini opsinya itu MP4V. Opsi ini tuh adalah penyediaan MPEG 4 yang relatif lama, seperti itu. Kemudian ini juga merupakan pilihan yang baik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Ekstensi filenya itu harus MP4. Nih, seperti itu. Kemudian CV2 Video Reader dengan opsi X264. Ini penyediaan MPEG 4 yang relatif baru. Ini mungkin pilihan terbaik jika kita ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan ekstensi filenya harus MP4 juga. Kemudian CV2 Video Reader Force ini dia dengan opsi THEO. Opsi ini merupakan OGG Verbose, ekstensi file harus OGV. Nih. Nah, kemudian terakhir ada CV2 Video Reader dengan opsi VLV1 yang merupakan video flash atau ekstensi filenya dan juga ekstensi filenya harus FLV formatnya. Nah, kecepatan frame rate, dan juga ukuran frame size juga harus ditentukan. Karena kita menyalin dari video lain, properti ini tuh dapat dibaca dari metode get dari kelas video capture. Seperti itu. Nah, masuk pada mengambil frame kamera. Aliran frame kamera juga mewakili oleh objek video capture. Namun untuk kamera kita membuat objek video capture dengan meneruskan indeks perangkat kamera. Di sini kita membuat objek video capture dengan meneruskan indeks perangkat kamera. Alih-alihnya nama file video. Nah, di sini kita coba pertimbangkan contoh dari ini yang mengambil 10 detik video dari kamera dan menuliskannya ke file AVA. Nah, kodenya mirip dengan contoh bagian sebelumnya yang diambil dari file video kamera, tetapi perubahan ditandai dengan huruf tebal. Oke. Tadi kita sudah coba ini. Kita sudah masukkan in explanation ya. Jadi nanti hasil videonya itu dia ini video yang saya inputkan. Nah, nanti tuh akan 30 detik saja yang diambil seperti itu. Oke, lanjut di sini ada catatan untuk beberapa kamera pada sistem tertentu. Ada kamera capture get CV2 ini CV2 cap ROM frame rate and camera capture get CV2 cap
forward prime height. Di sini dapat mengembalikan hasil yang tidak akurat agar lebih yakin dengan dimensi gambar yang sebenarnya. Kita dapat mengambil capture frame terlebih dahulu dan kemudian mendapatkan tinggi dan lebarnya dengan kode seperti HW frame sama dengan frame shape-nya 2. Nah, terkadang di sini kita bahkan mungkin menemukan kamera yang menghasilkan beberapa frame buruk dengan dimensi tidak stabil sebelum mulai menghasilkan frame yang baik dengan dimensi stabil. Jika kita khawatir untuk menjaga dari keanehan semacam ini, kita mungkin ingin membaca dan mengabaikan beberapa frame dari awal sesi pengambilan. Nah, sayangnya dalam banyak kasus metode gate dari video capture tidak mengembalikan nilai yang akurat untuk kecepatan frame kamera. Biasanya mengembalikan 0, dokumentasi resmi memperingatkan tentang hal berikut. Nah, yang pertama itu nilai 0 yang dikembalikan saat menanyakan properti yang tidak didukung oleh backend yang digunakan oleh instansi video capture. Kemudian catatan ada juga membaca dan menulis properti yang melibatkan banyak lapisan. Beberapa hasil yang tidak terduga mungkin terjadi sepanjang rantai ini. Nah, video capture, API backend, sistem operasi, device driver, device hardware. Di sini nilai yang dikembangkan mungkin berbeda dari apa yang benar-benar digunakan. Nah, oleh perangkat ataupun bisa jadi dikodekan menggunakan aturan yang bergantung pada perangkat, misalnya langkah atau persentase. Nah, perilaku yang efektif bergantung pada device driver yang API backend. Seperti itu. Untuk membuat kelas video router yang sesuai untuk kamera, kita harus membuat asumsi tentang kecepatan frame, seperti yang kita lakukan dalam kode sebelumnya atau mengukurnya menggunakan timer. Nah, pendekatan yang terakhir lebih baik di sini kita bahas nanti di bab ini. Kemudian juga di sini kita membahas jumlah kamera dan urutannya. Nah, di sini tergantung pada sistem. Sayangnya, OpenCV tidak menyediakan cara apapun untuk menanyakan jumlah kamera atau propertinya. Jika indeks yang tidak valid digunakan untuk membuat video capture, kelas video capture tidak akan menghasilkan frame apapun. Nah, metode read-nya akan menghasilkan false atau non. Untuk menghindari upaya mengambil frame dari objek capture, di sini kita mungkin ingin terlebih dahulu memanggil video capture .isOpenAdd method. Nah, seperti ini. Yang mengembalikan nilai boolean. Oke, metode read di sini tidak sesuai ketika kita perlu menyinkronkan serangkaian kamera atau kamera multi-head seperti kamera stereo. Dalam kasus tersebut, kita menggunakan metode graph dan resref sebagai gantinya. Untuk satu set 2 kamera, kita dapat menggunakan kode yang mirip dengan berikut ini. Nah, ini terdapat contohnya. Oke. Nah, di sini kita lanjut pada displaying in image in a window atau menampilkan gambar di jendela OpenCV. Nah, di sini salah satu operasi paling dasar di OpenCV itu adalah menampilkan gambar di jendela OpenCV. Nah, ini itu dapat dilakukan dengan fungsi inShow ini. Jika kita berhasil dari latar belakang kerangka kerja GUI lainnya, kita mungkin berpikir
cukup dengan memanggil InShow untuk menampilkan gambar. Namun di OpenCV, jendela digambar atau digambar ulang itu hanya ketika kita memanggil fungsi lain, seperti wait_key. Kemudian fungsi yang terakhir memompa antrian event jendela memungkinkan berbagai event seperti menggambar di tangan dan mengembalikan kode kunci dari tombol apapun yang mungkin diketik pengguna dalam timeout yang ditentukan. Nah, sampai batas tertentu, desain dasar ini tuh menyederhanakan tugas yang mengembangkan demo yang menggunakan pasukan video atau webcam. Setidaknya pengembang memiliki kontrol manual atas pengambilan, dan tampilan frame baru. Seperti itu. Nah, kemudian masuk pada bagian displaying camera frames in window, atau menampilkan frame kamera di window, di jendela OpenCV. OpenCV ini memungkinkan jendela bernama yang dibuat dan digambar ulang dan dihancurkan menggunakan fungsi name window, InShow, and destroy window. Selain itu, setiap jendela dapat menangkap masukan papan ketik melalui fungsi wait_key dan pasukan mouse melalui fungsi set mouse callback. Nah, di sini mari kita lihat contohnya di mana ini menampilkan frame yang diambil dari kamera langsung. Di sini kita coba kamera. Kamera dapat display. Oke. Import V2. What the, kenapa ini ya? Name ini kali ya. Glitch can plus give one have fun next year likes. Global glitch can
Kemudian di sini argumen untuk wait k itu adalah jumlah mildetik, mildetik ya. Untuk menunggu masukan papan ketik secara default, nilainya adalah 0 yang merupakan nilai khusus yang berarti tak terhingga. Nilai kembalinya adalah -1, berarti tidak ada tombol yang ditekan. Atau kode kunci ASCII itu seperti 27 untuk ASCII. Untuk daftar kode kunci ASCII, kita dapat merujuk ke situs webnya seperti ini, www.citable.com. Nah, perhatikan juga bahwa Python menyediakan fungsi standar ORD yang dapat mengkonversi karakter menjadi kode kunci kode atau kunci ASCII-nya, misalnya RDA yang mengembalikan 97 ini. Oke. Kemudian sekali lagi, perhatikan bahwa fungsi jendela OpenCV dan wait_k saling bergantung. Jendela OpenCV hanya diperbarui ketika wait_k dipanggil, sebaliknya wait_k hanya menangkap masukan ketika jendela OpenCV memiliki fokus. Kemudian callback most yang diteruskan ke setMost callback itu harus mengambil 5 argumen seperti yang terlihat dalam contoh kode kita. Nah, seperti argumen param dari callback diatur sebagai argumen opsional ketiga ke setMost callback secara default nilainya adalah 0. Argumen event dari callback adalah salah satu dari tindakan berikut. Ini ada beberapa. Pertama, CV2 event most move itu deskripsinya di sini tuh merupakan gerakan mouse. Kemudian CV2 event L button down itu tombol kiri ditekan turun, kemudian CV2 event R button down itu tombol kanan ditekan turun, kemudian CV2 event button down itu tombol tengah ditekan turun, kemudian CV2 event L button up itu tombol kiri dilepas naik, kemudian CV2 event R button up itu tombol kanan dilepas naik. Kemudian CV2 event L button page tombol kiri double klik. Kemudian CV2 event R button LCK itu tombol kanan double klik. Kemudian terakhir event button BLCKL tombol tengah di double klik. Argumen flex dari callback most mungkin merupakan beberapa kombinasi bit twist dari event berikut. Pertama, CV2 event flag L button itu tombol kiri sedang ditekan, kemudian CV2 event flag R button itu tombol kanan sedang ditekan, kemudian CV2 event flag M button itu tombol tengah sedang ditekan, CV2 event flag CR clay itu tombol kontrol sedang ditekan, kemudian CV2 event flag shift key tombol shift
tombol Shift sedang ditekan, kemudian CV2 Event Flags Alt K, tombol ALT sedang ditekan. Nah, sayangnya pada OpenCV tidak menyediakan cara apapun untuk menangani event jendela secara manual. Misalnya, kita tidak dapat menghentikan aplikasi ketika tombol tutup jendela diklik karena penanganan event dan kemampuan GUI OpenCV itu terbatas. Banyak pengembang lebih suka mengintegritaskannya dengan framework aplikasi lain. Nah, nanti di bab ini di bagian Cameo on Object Oriented Design, kita akan merancang lapisan abstraksi untuk membantu mengintegrasikan OpenCV dengan framework aplikasi apapun. Oke. Oke, lanjut di sini pada bagian project Cameo, Face Tracking and manipulasi gambar. Nah, di sini OpenCV sering dipelajari melalui pendekatan cookbook yang mencakup banyak algoritma, tetapi tidak hanya tentang pengembangan aplikasi tingkat tinggi sampai batas tertentu. Nah, pendekatan ini dapat dimengerti karena potensi aplikasi OpenCV sangat beragam. OpenCV digunakan dalam berbagai aplikasi seperti editor foto, video, game yang dikendalikan gerakan, AI robot, atau eksperimen psikologi di mana kita mencatat gerakan mata peserta seperti itu. Di seluruh kasus penggunaan ini bervariasi. Dapatkah kita di sini benar-benar mempelajari serangkaian interaksi yang berguna? Nah, di sini para penulis buku ini tuh percaya kita bisa dan semakin cepat mulai membuat abstraksi, semakin baik kami akan menyusun banyak contoh OpenCV. Oke, kita lanjut saja pada bagian Cameo, desain berorientasi objek ya. Nah, aplikasi Python di sini dapat ditulis dalam gaya prosedural murni. Nah, ini sering dilakukan dengan aplikasi kecil seperti script iOS dasar. Nah, yang dibahas sebelumnya itu, namun mulai sekarang kita akan sering menggunakan gaya berorientasi objek karena mempromosikan modularitas dan ekstensibilitas. Nah, dari gambaran umum kita tentang fungsionalitas OpenCV ini, kita tahu bahwa semua gambar serupa terlepas dari sumber atau tujuannya, tidak peduli bagaimana kita memperoleh aliran gambar atau kemana kita mengirimnya sebagai keluaran. Kemudian di sini terdapat pemisahan kode dan kode aplikasi menjadi sangat nyaman dalam aplikasi seperti Cameo yang menggunakan beberapa aliran iOS. Ya, di sini kita akan membuat kelas yang disebut Capture Manager. Nih. Kemudian Capture Manager dan juga Window Manager sebagai antarmuka tingkat tinggi untuk aliran ini. Kemudian kode aplikasi kita dapat menggunakan Capture Manager untuk membaca frame baru dan secara opsional untuk mengirimkan setiap
frame ke satu lebih keluaran, seperti file gambar diam, file video, jendela, dan jendela melalui kelas Window Manager. Kelas Window Manager memungkinkan kode aplikasi kita menangani jendela dan juga event dalam gaya berorientasi objek. Nah, baik Capture Manager dan Window Manager dapat diperluas, kita dapat membuat implementasi yang tidak bergantung pada OpenCV atau iOS. Kemudian berikutnya abstraksi aliran video dengan manager capture manager. Managers capture manager. Nah, seperti yang telah kita lihat, OpenCV itu dapat mengambil gambar, menampilkan dan merekam aliran gambar dari file video atau kamera. Tetapi ada beberapa pertimbangan khusus dalam setiap kasus. Kelas Capture Manager kita mengabstraksi beberapa perbedaan dan menyediakan antarmuka tingkat yang lebih tinggi untuk mengirimkan gambar dari aliran pengambilan ke satu atau lebih keluaran file gambar diam, file video, ataupun jendela. Tadi. Kemudian objek Capture Manager diinisialisasi dengan objek Video Capture dan memiliki metode Enter Frame dan Exit Frame yang biasanya harus dipanggil pada setiap iterasi loop utama aplikasi di antara panggilan ke Enter Frame dan Exit Frame. Kemudian, aplikasi dapat berapa kali pun mengatur properti channel 1 dan mendapatkan properti frame. Nah, properti channel 1 awalnya 0 dan hanya kamera multi-hit yang menggunakan nilai lain. Properti frame adalah gambar yang sesuai dengan keadaan saluran saat ini ketika Enter Frame dipanggil. Kelas Capture Manager juga memiliki metode Word Image, Start Wording Video, dan Stop Wording Video yang dapat dipanggil kapan saja. Nah, penulisan file yang sebenarnya ditunda hingga Exit Frame juga sebelum metode Exit Frame. Nah, frame dapat ditampilkan di jendela tergantung pada aplikasi. Kode aplikasinya menyediakan kelas Window Manager, baik sebagai argumen untuk konstruktor, Capture Manager, atau dengan pengatur properti, preview, Window Manager. Jika kode aplikasi memanipulasi frame, manipulasi tersebut tercermin dalam file yang direkam dan di jendela kelas Capture Manager memiliki argumen konstruktor dan properti yang disebut show mirror preview yang harus true. Jika kita ingin frame dicerminkan horizontally flipped di jendela tetapi tidak di file yang direkam, biasanya ketika menghadap kamera, pengguna lebih suka umpan kamera langsung dicerminkan. Nah, di sini kita ingat bahwa objek video return membutuhkan kecepatan frame, tetapi OpenCV tidak menyediakan cara yang dapat diandalkan untuk mendapatkan kecepatan frame yang akurat untuk kamera. Kemudian kelas Capture Manager mengatasi keterbatasan ini dengan menggunakan penghitung frame dan fungsi time standar Python untuk memperkirakan kecepatan frame. Kemudian pendekatan ini tidak foolproof, tergantung pada fluktuasi kecepatan frame dan implementasi. Nah, di sini terdapat kode untuk capture, import, dan konstruksi
Oke, kita coba ikut. Time plus capture object. Object. Kemudian self titik video pointer self start time. Kemudian self elok self fps ps SPF ST mati. Oke. Nah, ini tuh metode ini tuh import dan juga konstruktor. Kemudian di sini ada metode getter dan setter property. Kemudian di sini perhatikan sebagian besar variabel anggota bersifat non-public seperti yang dilambangkan oleh awalan garis bawah ini. Garis bawahnya ini. Nah, dalam nama variabel seperti self-entered frame, variabel non-public ini berkaitan dengan keadaan frame saat ini dan setiap operasi penulisan file seperti yang dibahas sebelumnya. Kode aplikasi hanya perlu mengkonfigurasi beberapa hal yang diimplementasikan sebagai argumen konstruktor dan properti publik yang dapat diatur, saluran kamera, manajer jendela, dan opsi untuk mencerminkan pertinjau kamera. Kemudian lanjutan implementasi. Di sini terdapat catatan bagian abstracting. Nah, di sini mengabstraksi jendela dan papan ketik dalam manajer window manager.
Ya, di sini lanjut pada mengabstraksi jendela dan papan ketik dengan manajer window manager. Seperti yang telah kita lihat, OpenCV menyediakan fungsi-fungsi yang menyebabkan jendela dibuat, dihancurkan, menampilkan gambar, dan memproses event. Alih-alih menjadi metode dari kelas jendela, fungsi-fungsi ini memerlukan nama jendela untuk diteruskan sebagai argumen. Karena antarmuka ini tidak berorientasi objek, dapat dikatakan tidak konsisten dengan gaya umum OpenCV. Selain itu, kecil kemungkinannya akan kompatibel dengan antarmuka penanganan jendela atau event lain yang mungkin ingin kita gunakan di masa mendatang sebagai ganti um, dari OpenCV. Kemudian, demi orientasi objek dan kemampuan beradaptasi, kita mengabstraksi fungsionalitas ini menjadi kelas video manager dengan metode create window, destroy window, show, and process events. Sebagai properti, window manager memiliki objek fungsi yang disebut keypress callback. Jika tidak known dipanggil dari proses event sebagai respon terhadap penekanan tombol apapun, objek keypress callback itu harus berupa fungsi yang mengambil satu argumen, yaitu kode kunci ASCII. Nah, di sini kita tambahkan implementasi window manager ke managers.py. To the init. Nah, di sini kita menerapkan semuanya dengan cameo. Nah, di sini aplikasi kita itu diwakili oleh kelas Cameo dengan dua metode run. Dengan onKeypress saat inisialisasi, objek Cameo membuat objek window manager dengan onKeypress sebagai callback serta objek capture manager menggunakan kamera. Nah, di sini khususnya objek CV2 video capture dan objek video manager yang sama ketika run dipanggil, aplikasi menjelaskan loop utama di mana frame dan event diproses. Sebagai hasil dari proses event, dapat dipanggil tombol spasi menyebabkan tangkapan layar, diambil tab menyebabkan rekaman video, dimulai atau dihentikan, dan ends menyebabkan aplikasi keluar. Kemudian direktori yang sama dengan manager.py itu kita buat file yang disebut cameo.py. Coba. Cameo.py. Tempat kita akan mengimplementasikan kelas Cameo. Ini import kelas Cameo. Import CV
Window Manager chapter 3 Manager. Object kemudian div init run self okay. Nah, ini dia saat menjalankan aplikasi ini, kita umpan kamera langsung dicerminkan, sedangkan tangkapan layar di screenshot itu tidak. Nah, ini tuh merupakan perilaku yang dimaksudkan karena kita meneruskan true untuk Salt Mirror Preview saat menginisialisasi kelas Capture Manager. Nah, berikut ini tangkapan layar Cameo menunjukkan jendela dengan judul Cameo yang frame saat ini dari kamera. Nah, di sini terdapat gambar output dari sebuah jendela yang judulnya Cameo itu menampilkan umpan langsung yang dicerminkan dari kamera. Sejauh ini kita tidak memanipulasi frame dengan cara apapun kecuali untuk mencerminkan untuk tinjau. Nah, kita akan mulai menambahkan efek yang lebih menarik pada bab berikutnya. Nah, sampai saat ini kita di sini terdapat ringkasan. Pada saat ini, kita seharusnya memiliki aplikasi yang menampilkan umpan kamera, mendengarkan masukan, papan ketik, atau berdasarkan perintah, merekam tangkapan layar, atau screenshot. Kita siap untuk memperluas aplikasi yang menyisipkan beberapa kode perfilteran gambar. Nah, nanti akan dibahas pada bab 3. Pada pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita juga memiliki pengetahuan untuk memanipulasi gambar sebagai nanti. Ini membentuk dasar yang sempurna untuk topik kita berikutnya, yaitu mengenai pemfilteran image atau gambar. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai lanjutan dari materi bab 2. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.